Indeks harga saham gabungan atau ISG tutup menguat 0,20% di level 7.952,88 di akhir perdagangan Kamis. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal 2 2025 ditopang peningkatan investasi bisnis serta lonjakan kontribusi perdagangan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan masih di Market Buzz pemirsa. Sebelum kita review perdagangan di perdagangan kemarin dan proyeksi untuk perdagangan hari ini, kami punya beberapa informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan atau ISG ditutup menguat terbatas di perdagangan Kamis usai menembus level intraday tertinggi di sepanjang masa. Penguatan indeks harga saham gabungan ditopang saham konglomerasi DCI dan DSSA yang kompak menguat dan menembus level new all-time high. Indeks harga saham gabungan atau ISG tutup menguat 0,20% di level 7.952,88 di akhir perdagangan Kamis. Capaian di akhir perdagangan Kamis merupakan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa, mengalahkan rekor sebelumnya dicatatkan di perdagangan Rabu pekan lalu. Sementara itu ISG juga berhasil mencatat rekor intraday tertinggi sepanjang masa di 8.022,76. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor perindustrian melesat 2,58%, sektor teknologi naik 1,86%, dan sektor barang konsumen siklikal menguat 1,57%. Sedangkan satu indeks sektoral tergelincir ke zona merah, sektor infrastruktur turun 0,79%. Mengutip Definitif, dua saham termahal menjadi penggerak utama IHSG. Emiten konglomerat Toto Sugiri, saham PT DCI Indonesia Tbk atau DCII menjadi penggerak utama IHSG dengan ditutup menguat 6,57% ke level Rp342.900 per saham, menyumbang 22,78 indeks poin. Secara intraday, DCII sempat menembus level intraday tertinggi di level Rp362.000 per saham. Lalu emiten tambang Sinarmas saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA ditutup naik 2,26% ke level Rp97.150 per saham dan menyumbang 8,24 indeks poin. Secara intraday, saham DSSA sempat menembus level tertinggi sepanjang masa di level Rp100.000 per saham. Selain itu, saham PT Astra International Tbk atau ASII ditutup menguat 1,36% di level Rp5.575 per saham dan menyumbang 3,33 indeks poin ke IHSG. Pelaku pasar kini menanti rilis data Personal Consumption Expenditures Price Index Amerika Jumat waktu setempat. Data ini merupakan indikator inflasi favorit The Fed. Data ini dinilai krusial untuk mengonfirmasi apakah The Fed akan melonggarkan kebijakan moneternya di pertemuan 16 hingga 17 September. Survei Reuters memperkirakan indeks harga PCE naik 2,6% secara tahunan di Juli, sejalan dengan angka bulan sebelumnya. Terkait proyeksi ini berdasarkan Fed Watch Tool CME Group, pasar memperkirakan peluang lebih dari 88% The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan depan. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan pemirsa, perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal 2 2025 ditopang peningkatan investasi bisnis serta lonjakan kontribusi perdagangan. Berdasarkan estimasi kedua, produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 3,3% secara tahunan, lebih tinggi dari laporan awal di 3%. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal 2 2025 ditopang peningkatan investasi bisnis serta lonjakan kontribusi perdagangan. Berdasarkan estimasi kedua oleh Biro Analisis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat tumbuh 3,3% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari laporan awal sebesar 3%. Investasi bisnis naik 5,7% didorong revisi ke atas pada investasi peralatan transportasi serta lonjakan investasi produk kekayaan intelektual menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun. Pemulihan pertumbuhan ini terjadi setelah kontraksi pada kuartal 1 2025 yang merupakan penurunan pertama sejak 2022 akibat perusahaan bergegas mengimpor barang sebelum kenaikan tarif Trump berlaku. Kedepan, ekonomi diperkirakan tumbuh lebih moderat seiring konsumen dan pelaku usaha menyesuaikan diri dengan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump. Selain PDB, indikator utama lain yakni Gross Domestic Income melonjak 4,8% setelah hanya tumbuh 0,2% di kuartal 1 2025. Jika PDB mengukur nilai pengeluaran barang dan jasa, maka GDI mencatat pendapatan dan biaya dari produk barang dan jasa tersebut.
Sementara itu, ekspor bersih menambahkan hampir 5% terhadap PDB, kontribusi tertinggi dalam catatan sejarah setelah pada kuartal 1 2025 justru menjadi faktor penekan. Pengeluaran konsumen yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi tumbuh 1,6%, lebih tinggi dari estimasi awal 1,4% meski masih jauh lebih lambat dibandingkan awal pandemi. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi selanjutnya pemirsa, harga minyak menguat di perdagangan Kamis bangkit dari pelemahan di awal sesi 1, di mana dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan Rusia ke Ukraina dan komentar dari Gedung Putih yang menegaskan ketidaksenangan Presiden Donald Trump atas eskalasi tersebut. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik di 0,8% menjadi 68,62 dolar Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka WTI menguat di 0,7% menjadi 64,60 dolar Amerika per barrel. Kenaikan tersebut terjadi setelah Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak senang ketika mengetahui Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke Ukraina pada Kamis dini hari. Sementara di sisi lain, militer Ukraina mengklaim berhasil menyerang 2 kilang minyak Rusia dengan menggunakan drone sebagai bentuk balasan. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan Trump akan memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut dalam waktu dekat, di mana sebelumnya harga minyak sempat merosot sekitar 1% karena kekhawatiran terhadap prospek permintaan bahan bakar setelah long weekend hari buruh di Amerika, serta ekspektasi peningkatan pasokan global. Dan langsung saja kita akan update seperti apa posisi penutupan perdagangan Amerika Serikat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana Bursa Wall Street menghijau pada Kamis waktu setempat dengan S&P 500 dan Dow Jones mencetak rekor penutupan tertinggi, didorong optimisme pasar terhadap sektor kecerdasan buatan meski laporan keuangan Nvidia sedikit di bawah ekspektasi. Pada penutupan perdagangan Kamis, indeks berbasis luas S&P 500 menguat di 0,32% ke level 6.501, rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut. Indeks Nasdaq Composite ditutup naik di 0,53% ke 21.705 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat di 0,06% ke posisi 45.636, melampaui rekor sebelumnya yang dicapai pada 22 Agustus. Kemudian dari bursa Eropa pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada Kamis seiring tekanan dari pelemahan saham sektor kesehatan dan respon pasar terhadap laporan keuangan beberapa emiten kakap termasuk Nvidia dan Pernod Ricard. Indeks stok 600 ditutup turun di 0,2% ke level 553,67. Indeks DAX Jerman melemah di 0,03% ke 24.039 dan indeks FTSE Inggris melemah di 0,42% ke posisi 9.216.